Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Sinta Bagaskara yang mengampu pelajaran kimia kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 7 di SMA Negeri 8. Mari kita belajar, karena belajar adalah bagian dari ibadah. Maka marilah kita beribadah dengan cara belajar. Materi kali ini mengenai struktur atom dan sistem periodik. Nah, untuk pelajaran yang kemarin sebelumnya itu mengenai partikel dasar penyusun atom sudah. Kemudian mengenai nomor atom dan nomor massa itu juga sudah. Kemudian isoton, isotop, isobar itu juga sudah. Kemudian mengenai perkembangan model atom sudah. Maka materi kali ini mengenai teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah model atom Rutherford, kemudian Bohr, kemudian model atom Schrödinger. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Kemudian kedua, dapat menentukan bilangan kuantum dan bentuk-bentuk orbital. Ketiga, menjelaskan kulit dan subkulit serta hubungannya dengan bilangan kuantum, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini peta konsep, jadi rangkumannya, gitu ya. Rangkuman apa saja kalian harus bisa mengerti, ya, yang penting-penting, begitu. Ini peta konsep. Teori atom Bohr itu berkembang menjadi teori mekanika kuantum, kemudian teori mekanika kuantum itu menjelaskan mengenai bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Nah, bilangan kuantum itu terdiri dari bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, terus bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. Apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama menunjukkan kulit elektron. Kemudian, apa itu bilangan kuantum azimut? Ini menunjukkan subkulit elektron. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital. Kemudian, apa itu bilangan kuantum spin? Menunjukkan perputaran elektron. Jadi nanti bilangan spin ini ada yang menunjukkan tanda panah ke atas, ada yang menunjukkan tanda panah ke bawah. Nah, kemudian ini semua ini menyusun apa yang disebut dengan konfigurasi elektron. Dalam konfigurasi elektron ini ada aturan-aturannya, ada prinsip Aufbau, kemudian ada larangan Pauli, kemudian ada aturan Hahn. Nah, ini bisa digambarkan dengan apa yang disebut dengan diagram elektron. Kemudian ini juga bisa melihat dari diagram elektron letak unsur tadi pada tabel periodik. Letak unsur itu nanti kita pelajari lagi, ada golongan, kemudian ada periode. Oke, sekarang kita ke teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Ini teori atom Bohr menyatakan elektron dalam atom itu mempunyai tingkat energi tertentu, atau elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Jadi inti atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron. Inti atom itu sendiri
di dalam inti atom itu terdapat ada proton, ada neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron tadi. Di mana neutron itu muatannya netral, tidak bermuatan. Kemudian kalau proton itu muatannya positif. Sedangkan elektron yang mengelilingi tadi itu adalah bermuatan negatif. Jadi atom itu adalah netral, gitu ya. Oke. Kemudian pada lintasan elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Kemudian 3, elektron dapat pindah dari satu tingkat ke tingkat energi yang lain. Jika elektron itu pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka disebut dengan keadaan tereksitasi. Nah, itu. Terus sekarang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4, yaitu ada bilangan kuantum utama. Ini bilangan kuantum utama memiliki lambangnya N kecil. N, bilangan kuantum utama, itu melambangkan tingkat energi elektron atau kulit elektron. Jadi begini, kalau elektron pada kulit ke-1, berarti harga N-nya sama dengan 1. Elektron pada kulit ke-4, N-nya adalah sama dengan 4. Begitu. Kemudian bilangan kuantum azimut. Ini lambangnya L kecil, ya. Menyatakan tingkat energi elektron pada subkulit. Subkulit elektron mempunyai lambang S, P, D, F, gitu. Nah, itu ada artinya. S itu dari kata sharp. Kemudian P itu dari kata principle. D itu diffuse. Sedangkan F itu adalah fundamental, gitu. Nah, harga L untuk berbagai subkulit. Kalau untuk subkulit S, maka L-nya sama dengan 0. Sedangkan subkulit P itu L-nya sama dengan 1. Untuk subkulit D, L-nya 2. F subkulit F, harga L-nya sama dengan 3. Begitu. Nah, hubungan harga N dengan L adalah harga L mulai dari 0 sampai dengan N-1. N-nya sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 0. N-nya sama dengan 2, maka L-nya mulai dari 0, 0, 1. N-nya sama dengan 3, maka L-nya sama dengan 0, 1, 2. Begitu. Ya, nanti kita terapkan pada soal-soalnya. Ini sekarang teori dulu, gitu ya. Itu yang harus kalian pahami. Bilangan kuantum magnetik itu M kecil. Nah, ini menunjukkan arah orbital elektron, gitu. Jadi dalam suatu kulit atom itu terdapat subkulit. Dalam subkulit itu terdapat orbital-orbital. Dalam satu orbital terdapat maksimum terisi 2 elektron. Itu alurnya, begitu ya. Jadi paling besarnya adalah subkulit. Subkulit, kemudian orbital, terus elektron, begitu. Nah, ini adalah tabel dari harga M subkulit SPDF, harga L-nya 0, 1, 2, 3, harga M-nya kalau S itu 0, berarti jumlah orbitalnya 1. P, harga L-nya 1,
Berarti harga M-nya mulai dari min 1, 0, plus 1, jumlah orbitalnya jadi berapa? 3, begitu ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kalau hubungannya N, L, dan M. Ini nama bilangan kuantum utama, lambangnya N. Harga bilangan kuantum ini 1, 2. Azimutnya L. Untuk yang 1 maka bilangan kuantumnya 0. Untuk yang 2 maka 0 dan 1. Untuk bilangan kuantum 3 maka 0, 1, 2. Begitu. Sekarang bilangan kuantum spin. Apa itu bilangan kuantum spin? Yang lambangnya S kecil, ya. Ini menyatakan arah perputaran elektron pada sumbunya. Nah, harganya itu plus setengah untuk yang tanda panah ke atas ini. Nah, kemudian anak panah ke bawah itu adalah min setengah. Ini berdasarkan kesepakatan para tokoh kimia seluruh dunia, begitu. Jadi, kenapa kok plus setengah, Bu? Kenapa kok min setengah? Itu berdasarkan kesepakatan para tokoh ahli kimia saja, gitu ya. Nah, ini adalah harga masing-masing bilangan kuantum. K, L, M, N kulitnya. Berarti kalau K, N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, M-nya magnetiknya sama dengan 0, S-nya spin plus setengah dan min setengah. Ingat, dalam satu orbital itu maksimum hanya 2 elektron dan elektronnya itu berlawanan. Pertama itu ke atas dulu arah perputarannya, kemudian untuk yang selanjutnya itu arah perputarannya ke bawah, dan harganya min setengah. Berarti maksimum elektron dalam subkulit K tadi itu sama dengan 2, kemudian maksimum elektron dalam kulit 2, gitu ya. Untuk L berapa? 2 dan 6. Ini lihat N-nya 2, L-nya, berarti L-nya itu ada 0 dan ada 1. 0 itu berarti 2S subkulitnya, 1 itu berarti 2P. Ingat, kalau P itu L-nya sama dengan 1. Kalau S itu sama dengan 0, gitu ya. Berarti magnetik yang 0 itu terisi maksimum elektronnya 2. Kemudian yang L-nya sama dengan 1, berarti itu kan 2P. P itu terdiri dari 3 kotak. Itu 3 kotak, berarti sedangkan 1 kotaknya terisi 2 elektron. Berarti maksimumnya 6 elektron. Berarti kulit L ada berapa elektron maksimumnya? 2 dan 6, jadi 8 elektron. Begitu seterusnya. M ada 18 maksimum elektronnya, kemudian N-nya 32 di kulit N, dan seterusnya. Nah, ini rumusnya, yaitu 2A kuadrat. Ada buku-buku tertentu yang menuliskan 2N kuadrat, boleh sama saja. Yang A di sini itu menunjukkan jumlah kulitnya, gitu. Nah, sekarang kita terapkan pada soalnya. Bagaimana cara menentukan harga bilangan kuantum? Perhatikan ini ya. Contohnya, tentukan harga bilangan kuantum NLM dari elektron-elektron pada subkulit. Misalnya seperti ini. 3P. Nah, gitu ya.
3 itu menyatakan ini nomor kulitnya. Nomor kulit. Sedangkan P, jadi P itu adalah subkulitnya. Ini subkulit, ini adalah nomor kulit. Nomor kulit tadi itu dinyatakan dengan N kecil. Gitu ya. Subkulit, kalau S itu adalah siap tadi, di mana L-nya sama dengan 0. Terus kalau P itu L-nya sama dengan 1 dan seterusnya gitu. Sekarang tentukan harga bilangan kuantum N, L, M. N-nya berapa? Kita lihat di sini. Oh, 3. Berarti N-nya sama dengan 3. 3P. Berarti 3. Kemudian subkulit. Subkulit itu ada L-nya 0, 1, 2, 3. 0 itu untuk yang S, 1 itu untuk yang P, D itu 2, F itu 3. Ini P. Ya, P berarti L-nya berapa? Sama dengan 1. Nah, apalagi yang ditanyakan magnetiknya. Ingat, magnetik M, magnetik itu M. M itu lihat L-nya. L-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau magnetik itu mulai dari min-nya 0 sampai dengan plusnya. Berarti kalau ini 1, itu mulai dari min 1, 0, kemudian plus 1. Ini harga L-nya, ini harga N, ini harga magnetiknya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa 3 di sini itu menunjukkan nomor kulitnya 3. Kemudian P di sini itu menunjukkan subkulitnya. Kalau P itu berarti L-nya sama dengan 1. Nah, magnetik, bilangan kuantum magnetik itu dilihat dari harga L. Mulai dari harganya yang min sampai 0, pakai 0, terus ke yang positif. Kalau L-nya 1 berarti min 1, 0 plus 1. Begitu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Tentukan subkulit dan kulit dari elektron yang memiliki harga bilangan kuantum N-nya 2, L-nya 2, M-nya 0. Tentukan subkulit dan kulitnya. Berarti kulitnya, lihat harga N-nya. Kemudian subkulitnya, lihat harga L-nya. Lihat harga L-nya. Begitu ya. Nah, kalau diperjelas lagi, kan M-nya sama dengan 0. M-nya sama dengan 0. Jadi di sini karena L itu sama dengan 0 berarti S ya. Subkulit S. Siap. Itu satu kotak saja. Satu kotak saja. Jadi kalau kita bikin kotakan seperti ini, N sama dengan 2. Kemudian
diketahui lagi L-nya sama dengan 0, diketahui lagi M sama dengan 0. N itu menunjukkan kulit, berarti 2. Kemudian L sama dengan 0, berarti menunjukkan S. Gitu. Jadi ini 2S. Ini kalau digambarkan diagramnya hanya satu kotak seperti ini saja. Berarti M-nya sama dengan 0. Ya, ini latihan soal. Kemudian sekarang Ibu lanjutkan ke bentuk orbital. Kalian sudah mempelajari orbital S, P, D, F. Ini loh bentuknya. Bentuk S, orbital S itu bulat, seperti bola. Nah, ini. Kemudian di tengah-tengahnya ini adalah inti atom. Ya, inti atom yang merupakan pusatnya. Sekarang kalau orbital P. P itu kan terdiri dari 3 kotak. Ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ya. Orbital P terdiri atas 3 orbital, masing-masing berbentuk balon terpilin dengan arah dalam ruang sesuai dengan sumbu X, Y, dan Z. Ini yang PX. Di mana balon terpilihnya itu ada di sumbu X, PX. Itu cara kalian menghafal. Terus bagaimana kalau yang PY? PY balon terpilihnya ada di sumbu Y, begitu. Kemudian bagaimana dengan PZ? PZ balon terpilihnya ada di sumbu Z. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau kalian ulangan diingat-ingat seperti itu. Orbital D ada 5 kotak. Ada 5 kotak berarti juga ada 5 gambar. Nah, ini lebih rumit daripada yang P. Ini lihat. Ada 5 orbital, dx2y2, dxz, kemudian ada dz2, dxy, dan ada dyz. Ini ada 5 orbital. Ya, silahkan kalian cermati gambar bentuk-bentuk orbital ini. Kemudian kalau yang F, orbital F itu dipelajari di perguruan tinggi ya, bentuk orbitalnya, karena lebih rumit lagi itu. Sekarang bagaimana konfigurasi elektron? Jadi begini, saat pertama kali itu kita juga sudah mempelajari konfigurasi elektron. Nah, tapi konfigurasi elektron yang kemarin itu berdasarkan kulitnya. Sedangkan untuk yang sekarang ini konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi ini perbedaannya. Oh ya, di sini ya. Misalnya ini konfigurasi elektron untuk Na misalnya. Untuk yang berdasarkan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kulit pertama maksimum terisi oleh 2 elektron. Ini nomor atomnya 11 ya.
nomor atom Na itu 11. Kulit pertama itu 2. Kulit yang kedua maksimumnya berapa? 8. Oke, gitu ya. Kemudian sisa berapa? 2 tambah 8, 10, berarti 1. Nah, 1, Ibu bulati ini 1, terletak ada di kulit ketiga. Nah, 1 ini berarti elektron terluar. Elektron terluar disebut dengan elektron valensi. Itu adalah elektron terluar. Nah, ini berdasarkan kulit. Terus yang akan kita pelajari ini berdasarkan subkulit. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ya, ini lebih sulit sedikit ya daripada yang berdasarkan kulit. Karena kalau berdasarkan subkulit nanti ada SPDF. Kemudian nanti ada aturan-aturannya bahwa elektron itu mengisi ke tingkat energi yang paling rendah, kemudian ke yang lebih tinggi, ke yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Begitu. Nah, aturan apa saja itu yang mempengaruhi di konfigurasi elektron? Aturan Aufbau 1 ini. Nah, ini adalah cara pengisian elektron pada subkulit mulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tanda panah ini. Bisa kalian cermati ya supaya lebih jelas. Ini adalah diagram yang digunakan oleh Aufbau ya, ini. Nah, Aufbau itu menyatakan bahwa elektron-elektron dalam suatu atom selalu berusaha menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Jika subkulit yang tingkat energinya rendah sudah penuh, baru elektron berikutnya akan mengisi subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi. Itu Aufbau, ya, prinsip Aufbau. Nah, sekarang kita terapkan dengan diagram ini, diagram yang dibuat oleh Aufbau. Jadi, elektron itu akan mengisi dari ini, kalian cermati, 1s dulu, terus kemudian 2s, kemudian 2p, 3s. Jadi urut-urutannya elektron akan mengisi seperti ini, urut-urutannya. Mulai dari 1s, kemudian 2s, kemudian 2p, sesuai dengan urutan ini tadi ya. Nah, 2p, 3s, kemudian 3p. Nah, kemudian apa? 4s, terus ke 3d, 4s, terus ke sini ini. Nah, 3d, terus 4p, kemudian 5s, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini berdasarkan elektron yang dia punya ya. Nah, sekarang kita kembali coba kalau Na. Kalau konfigurasi elektron berdasarkan kulit, maka kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1.
Ini konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, kemudian kalau berdasarkan subkulit ini pakai orbital-orbital. Ada S, ada P, ada D, dan seterusnya. Oke, sekarang untuk Na. Bagaimana konfigurasi elektron? Na nomor atom 11. Nomor atom sama dengan elektronnya, sama dengan protonnya. Itu kalau atom, bukan ion. Kalau ion nanti beda lagi. Kalau ion nanti elektronnya yang berubah. Di mana kalau ion positif, maka dia melepas elektron. Berarti elektronnya berkurang. Kalau ion negatif, dia akan menerima elektron. Berarti elektronnya bertambah. Tapi diingat, nomor atom proton tidak akan pernah berubah. Hanya elektron saja yang berubah kalau dia dalam bentuk ion. Begitu ya. Oke, sekarang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. 11 berarti 1s2 karena maksimum orbital s terisi oleh 2 elektron. Terus setelah itu 2s. S lagi berarti 2 elektron. Ini jangan dibaca pangkat ya. Biasanya kalian 1s pangkat 2, 2s pangkat 2. Bukan, salah seperti itu. Terus setelah 2s2, 2p. Nah, 2p ini maksimum terisi oleh 6 elektron. Terus kalian lihat elektronnya Na berapa toh? 11. Ini sudah terisi berapa? S-nya 2 di 1S, 2S2, 2P-nya 6. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Berarti masih sisa 1 elektron. Dia akan menempati di 3S1. Begitu. Nah, ini cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, untuk pelajaran yang akan datang, nanti akan kita bahas 3 ini artinya apa, S ini artinya apa, 1 ini artinya apa. Gitu ya. Ini menyatakan letak unsur tadi. Ya, 3 menunjukkan periode, kemudian 1 elektron di elektron terluar ini menunjukkan golongannya. Berakhir di S berarti golongan A. Nanti kalau SD berakhir di SD itu berarti golongan B. Tapi itu kita bahas pelajaran yang akan datang. Ya, ini Aufbau. Tidak hanya Aufbau saja anak-anak. Ini ada aturan lainnya lagi yang memang harus dipakai untuk menuliskan konfigurasi elektron. Begitu. Nah, kemudian prinsip Aufbau sudah. Ini yang kedua, prinsip larangan Pauli atau disebut juga prinsip eksklusi. Ini larangan Pauli. Tidak pernah ada 2 elektron di dalam atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Itu tidak pernah ada. Kalau N-nya sama, boleh. Misalnya di kulit sama-sama 2. Oke, bisa. Kemudian L-nya misalnya sama, bisa terjadi. Kemudian M-nya misalnya sama, itu bisa terjadi. Tapi di S bilangan kuantum spin nggak mungkin satu kotak itu terisi 2 elektron yang sama-sama ke atas. Tidak pernah ada. Jadi 1 ke atas, 1 lagi ke bawah. Berarti misalnya NLM-nya sama, S-nya pasti berbeda. Ada S-nya plus setengah, kemudian selanjutnya adalah min setengah. Seperti itu. Kemudian
Aturan yang ketiga itu aturan Hund, menulisnya HUND, Hund, begitu. Nah, pada subkulit yang orbitalnya lebih dari satu, elektron-elektron akan mengisi dulu semua orbital, sisanya baru berpasangan, seperti ini. 1s, 2s, 2p. Boleh kita contohkan, ini 2, 2, 6, 10. 10 ya, betul. Dengan nomor atom 10, nomor atom 10 berarti elektronnya juga 10 ya. Seperti ini, 1s2 diagram elektronnya, 2s2, 2 ini yang betul, sorry, maaf. Jadi pada elektron itu dia memasuki ke orbital-orbital untuk diisi dulu semuanya. Ada sisa elektron, baru dia kembali ke kotak semula untuk berpasangan, begitu. Bukan seperti ini. Ini salah. Ini berpasangan dulu, sementara ada kotak yang kosong. Nah, ini contoh yang salah, ini yang betul. Begitu ya, cermati betul-betul. Ingat aturan Hund. Pada subkulit yang orbitalnya lebih dari satu, elektron-elektron akan mengisi dulu semua orbital. Kotaknya diisi semua satu. Ada sisa kembali ke kotak untuk berpasangan. Berarti arahnya ke bawah. Kemudian diingat, aturannya itu kalau tanda panah pertama itu naik ke atas dulu. Jadi perputaran elektronnya itu ke atas, jadi harganya plus setengah. Setelah kotaknya terisi penuh, baru kembali ke kotak semula untuk berpasangan. Nah, berarti elektronnya arahnya ke bawah, harganya adalah min setengah. Seperti itu. Ada 3 aturan untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Oke, ini contoh soalnya. Buat konfigurasi elektron dan diagram orbital dari titanium, besi, nikel, tembaga. Ini nomor atomnya. Jadi ingat ya, dalam menuliskan konfigurasi elektron, kalian harus tahu nomor atomnya. Kalau misalnya diketahui elektronnya, ya nggak apa-apa. Berarti elektron itu kan sama dengan nomor atom. Yang kita butuhkan itu adalah elektron. Diketahui protonnya, misalnya pada soal itu, diketahui proton besi adalah 26. Tulis konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, itu tidak jadi masalah, karena proton sama dengan elektronnya. Begitu. Oke, ini titanium Ti, nomor atom 22. Diisi penuh semuanya, 1s2 penuh, 2s2 penuh, 2p6 penuh, dan seterusnya. Sampai dengan 3D, penulisan yang betul seperti ini. Jadi, 3D2, 2 elektronnya, elektron ke-1 ke kotak 1, elektron kedua di kotak kedua. Jangan berpasangan bergerombol di satu kotak. Salah, begitu ya. Oke. Itu adalah aturan apa tadi? Aturan Hund. Ini Fe seperti ini. Ada 4s2, 3d5. Terakhirnya berakhir pada SD. 4s2, 3d2. Nah, ini adalah golongan B, begitu ya. Kalau berakhir pada SP berarti golongan A. Golongan A itu adalah golongan utama, golongan B itu adalah golongan transisi. Ya, perlu kalian ingat-ingat ya. Ini konfigurasi elektron dan diagram orbital dari beberapa atom. Ini menulisnya seperti ini ya. Oke, sampai Ca seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui
bahwa untuk orbital yang berisi 2 elektron atau berpasangan, jadi elektronnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas dulu, kemudian ke bawah, itu artinya orbitalnya penuh, ya, sudah berpasangan. Dan yang berisi 1 elektron ke atas saja, tidak mungkin 1 elektron ke bawah, di bawah tidak pernah ada. Karena pengisian elektron itu mulai dari arah yang ke atas, gitu ya. Nah, itu disebut orbital setengah penuh. Sekarang bisa kalian lihat, misalnya ada pertanyaan seperti ini, berapakah jumlah orbital penuh dan orbital setengah penuh untuk silikon, di mana nomor atomnya 14. Kalian cek berapa jumlah atom, jumlah orbital penuhnya. Ini loh silikon. Silikon nomor atom 14, berarti elektronnya 14. Di 1S ini penuh, 1 kotak terisi 2 elektron, 2S terisi 2 elektron, P-nya ada 6 elektron. Kemudian di 3S itu ada 2 elektron juga. Terus di P-nya kotak 1 terisi 1, kotak 2 terisi 1 juga. Berarti pada silikon yang penuh itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orbital penuh dan 2 orbital setengah penuh. Tidak berpasangan karena di P dan terisi di 3P dan sisanya cuma 2 elektron, maka harus diisi satu-satu dulu, gitu ya. Baru setelah kalau udah penuh, baru kembali ke kotak semula untuk berpasangan, begitu. Jadi pada silikon itu terisi 7 orbital, maksud Ibu 6 orbital penuh, 2 orbital setengah penuh, seperti itu. Kemudian penulisan misalnya bisa disingkat itu sebetulnya, ya. Penyingkatannya seperti ini, bisa kalian lihat, nah di layar, ya. Cl nomor atom 17, berarti elektronnya 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ditulis ini Cl 17, kemudian dikurung. Ini kan elektronnya 10. 1s2 sampai 3s2 ini kan jumlahnya 10. 10 elektron ini sama dengan yang terdapat pada neon. Neon itu mempunyai elektron 10, nomor atomnya 10. Maka 10 ini diganti dengan Ne, neon, dikurung, ya. Kemudian dilanjutkan, setelah 10 ini adalah 3p5, seperti ini. Sekarang kalau dikurung, ya. Kemudian dilanjutkan, setelah 10 ini adalah 3p5, seperti ini. Sekarang kalau Na11, bagaimana penyingkatannya? Ini seperti ini, ya. 1 S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ini bisa diganti dengan Ne. Diganti dengan Ne. Maka ini bisa ditulis menjadi Ne. Ini. Terus dilanjutkan 3S1. Ini untuk Na nomor atom 11, berarti elektronnya juga 11. Kemudian diganti helium, neon, argon, kripton, xenon, begitu.
Itu untuk menyingkat penulisan pada konfigurasi elektron saja. Kalian lihat ini V, vanadium. Vanadium 23. Ini 18 diganti dengan AR, argon. Langsung dilanjutkan menjadi AR, argon, 4S2, 3D3. Seperti itu. Nah, terus ini. Bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron, unsur-unsur transisi yang mempunyai sifat ada yang tidak stabil dan stabil. Contoh, misalnya CR dan CU. CR dan CU. AR 3D4, 4S2, nah ini 3D4, 4S1 karena nomor atom 24. Di yang 18 diganti argon untuk menyingkat penulisan. Terus 3D4, 4S2. Seperti ini. Ada satu kotak yang kosong, kemudian 4S-nya terisi 2 elektron penuh berarti. Ini tidak stabil. Dia akan bergerak terus-menerus elektronnya itu sampai pada suatu saat ke keadaan yang stabil. Nah, seperti ini. Keadaan yang stabil itu yang bagaimana? Yang posisinya itu penuh dan atau setengah penuh, gitu ya. Nah, ini posisi 3D4, 4S2. Berarti elektron terluarnya 4 dengan 2 atau 6. Posisi ini tidak stabil kalau 3D4, 4S2-nya. Karena posisinya lihat 3D4 ini bukan setengah penuh, bukan setengah penuh betul, ya. Juga bukan penuh. Ini tidak stabil, dia akan terus bergerak sehingga ke suatu saat menuju yang stabil sifatnya. Menjadi seperti ini, AR 3D5, 4S1. Kenapa demikian? Ini stabil. Kenapa? D-nya 5. Padahal D itu kan terisi kalau penuh 10. 5 kotak D itu. Ya, jadi begini ya. Kadang-kadang memang anak-anak bingung di sini. Antara penuh, setengah penuh, kemudian kok itu terisi sekian-sekian, nah itu bingung. Jadi begini, S itu terisi, itu hanya satu kotak, itu adalah S, satu kotak saja. Kalau penuh dia terisi 2, ke atas dulu, terus ke bawah. Kalau P itu 3 kotak. Ini 3 kotak, itu adalah P. Kemudian SPD, D itu 5 kotak. 5 ya. Oke, ini adalah D. Ini F. F itu 7 kotak, banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini terlalu panjang Ibu anu dulu. Ini adalah F. Nah, satu kotak terisi 2 elektron. Berarti kalau P ke atas dulu semuanya, kalau sisa ke sini, ke bawah arahnya. Nah, kalau D, berarti ini maksimumnya 2 saja, 2 elektron. Ini lihat 2 elektron. P maksimumnya 6 elektron. Yang D berapa? 10. Kemudian F, 7 kotak kali 2, 14 elektron. Seperti itu. Nah, berarti kembali lagi ke sini.
Ini 3D4 itu tidak setengah penuh, tapi juga bukan penuh. 4s2 ya penuh, tapi di dua elektron di orbital ini ada 3D4, ada 4s2. Beda dengan yang bawahnya. Kalian lihat di sini. 3D5. Padahal D terisi kalau penuh 10. Kalau 5 berarti setengah penuh. Terus S-nya? S-nya 1. 4s1. Kalau penuh itu 2. Berarti ini setengah penuh. Maka ini stabil. Karena posisinya itu setengah penuh dan setengah penuh. Bagaimana dengan Cu? Argon 3D9 4s2. Ini juga tidak stabil. Karena ini D-nya 9, S-nya 2. Jadi dua-duanya harus posisinya setengah penuh boleh. Itu berarti stabil. Atau mungkin penuh dengan penuh, stabil. Atau setengah penuh dengan penuh, stabil. Atau kebalikannya, itu juga stabil. Tapi kalau model seperti ini tidak stabil. Dia akan terus bergerak. Ke keadaan yang stabil. Menjadi 3D-nya 10 berarti penuh. 4S-nya 1. D10 penuh ya. S-nya 1 berarti setengah penuh. Ini adalah keadaan yang stabil. Jadi kalau kalian menuliskan konfigurasi elektron Cr, maka yang betul yang bawah, yang pada posisi terakhir itu stabil. Kemudian Cu itu juga yang bawah, 3D10 4s1 gitu. Oke, ini perlu kalian cermati. Konfigurasi elektron ion. Nah, sekarang kalau tadi kita bicarakan mengenai atom terus. Kalau atom itu dia tidak melepas elektron, posisinya itu tidak melepas elektron dan tidak menerima elektron. Tapi kalau ion ada dua kemungkinan. Kalau ion positif melepas elektron, berarti elektronnya berkurang. Ingat, proton nomor atom tetap, gitu ya. Kalau ion negatif menerima elektron, berarti elektronnya bertambah. Ingat, nomor atom proton tetap, seperti itu. Oke, contoh. Konfigurasi elektron dari ion F-. Nomor atom F sama dengan 9. Ini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Seperti ini. Ini sudah betul. Konfigurasi elektron F-. Kalau tadi dalam bentuk atom loh ya, berarti elektronnya 9. Sekarang konfigurasi elektron F-. Muatannya -1. Min berarti dia menerima 1 elektron, jadi 10. 1s2, 2s2, 2p6. Ini kotak yang terakhir, elektron yang diterima oleh ion tadi masuk ke kotak terakhir ini menjadi 2p6, gitu ya. Oke, beda antara konfigurasi elektron atom dan konfigurasi elektron ion. Kalau ini tadi yang negatif, kalau yang positif bagaimana? Ion Fe. Fe itu bisa 3+, bisa 2+. Kalau yang 3+ ini berarti ion feri, kalau yang 2+ berarti ion fero, begitu ya. Oke. Nomor atom Fe 26. Ini konfigurasi elektron Fe, atom Fe dengan elektron 26. Argon 4s2 3d6 menjadi seperti ini. Bagaimana konfigurasi elektron Fe3+? Argon
melepas 3 elektron. Kalau melepas itu selalu elektron yang ada di kulit terluar yang lepas dulu, bukan di tingkat energi yang paling besar. Beda ya, antara kulit terluar, kulit paling luar, dengan energi yang tertinggi, itu berbeda. Berbedanya begini, kalian bisa lihat 4S2 berarti kulit keempat toh. Ini tingkat energinya tidak lebih tinggi daripada 3D. Yang lebih tinggi adalah 3D-nya, tingkat energi tertingginya. Seperti itu. Jadi kalau yang Fe3+ yang melepas elektron sebanyak 3 elektron, yang dilepas adalah elektron yang ada di kulit terluar dulu. Berarti dalam hal ini di kulit keempat. S-nya jadi 0. Tadinya padahal 2. Nah, terus yang satunya lagi, ini dari 3D itu. Tadinya 6, lepas 1. Nah, 4S0, 3D, 5. Gitu ya? Oke. Ini adalah contoh-contoh soal. Buatlah konfigurasi elektron dan diagram orbital dari ion O2- dan seterusnya. Ya, pertemuan hari ini cukup sekian. Kemudian mengenai tugas-tugasnya nanti bisa Ibu kirim lewat WA grup kelas kalian, gitu ya. Anak-anakku yang kusayangi, semangat belajar, ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih.